Halo teman sekelas, selamat datang di S-Class, Learning Together because we are sekelas. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, perkenalkan saya Elsya dari studio saya. Hari ini adalah hari yang spesial bagi S-Class karena hari ini adalah S-Class penutup untuk tahun 2021. Oke, jadi terima kasih bagi teman sekelas yang udah ikut terus ya sampai seri kali ini. Eh, tapi sebelumnya saya mau nyapa dulu nih ke teman sekelas yang baru join hari ini. Selamat datang di S-Class. S-Class adalah bagian dari SciTalks. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media diseminasi ruang publik yang baik dan kaitannya dengan pembangunan daerah khususnya di DKI Jakarta. Oke, belakangan ini di Instagram studio saya tuh sering banget loh update proyek yang akan dibahas pada malam ini. Salah satu taman kota di bilangan Jakarta Selatan, yaitu Taman Tebet. Oke, jadi pada seri malam ini kita akan sama-sama menyimak cerita dari teman berbagi kita terkait proyek revitalisasi Taman Tebet. Oke, kira-kira sebenarnya seperti apa sih bentuk taman kota yang baru ini? Terus fasilitasnya ada apa aja sih, gitu kan? Nah, jadi untuk teman-teman sekelas yang mau bertanya, bisa silakan langsung uh, drop pertanyaannya di kolom chat. Karena bagi 3 penanya terbaik berhak mendapatkan saldo OVO atau GoPay sebesar Rp200.000. Oke, jadi dimohon untuk stay sampai akhir karena nanti pengumumannya ada di akhir juga gitu. Oke, tentunya sepanjang S-Class 2021 tidak luput dari bantuan para sponsor kita, yaitu Seven Gates Indonesia, PT ITJ MRT Jakarta, PT Ambal Akar, Sarana Jaya, dan PT Transportasi Jakarta. Oke, berbeda nih dari seri-seri sebelumnya, diskusi malam ini akan dimoderatori oleh seorang landscape architect, yaitu Mbak Nur Hepsanti Hasanah, atau bisa dipanggil Mbak Happy. Oke, boleh minta tolong operator ditampilkan Mbak Happy-nya. Oke, ya halo Mbak Happy. Halo, malam Mbak Elsya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana Oke, Mbak? Apa kabarnya? baik Alhamdulillah. Are you happy Mbak? Iya. Oke, Happy. oke, Selalu happy. Semoga oke. semuanya Tanpa happy juga ya gabung. Amin. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kepada moderator kita, Mbak Happy, dipersilahkan. Terima kasih banyak Mbak Elsya. Aku mau sapa teman-teman sekelas nih. Dipanggilinnya teman-teman sekelas ya? Iya, Ya, oke. betul. Halo, selamat malam teman-teman sekelas semua. Bahagia sekali bisa kembali berjumpa dengan S-Class Series, di mana kita akan membahas berbagai macam spot atau ruang publik baru di Jakarta dari berbagai sisi. Nah, di seri ke-8 ini kita akan berbincang dengan 2 narasumber yang luar biasa, di mana kita akan berdiskusi lebih dalam. Tadi Mbak Yesya sudah sempat mention juga tentang Tebet Eco Garden. Apa sih Tebet Eco Garden ini? Oke, aku mau minta operator untuk memunculkan narasumber kita yang pertama yang cantik, seorang ibu yang luar biasa, boleh? Mau say hi sama Bu Susi. Halo Ibu. Oh, masih mute, Bu. Halo, selamat Halo malam Ibu, apa semua. kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu malam ini perasaannya ketemu Perasaannya sama agak teman-teman? deg-degan ya. Oh gitu Deg-degan Bu. mau canda karena mau ketemu eh, Bu Hapsanti gitu. Jadi Sama, senang sekali malam ini. iya. Sip, Bu. Kita juga senang banget ada Ibu di sini. Kita sambil kenalan ya tentang berbagai macam prestasi yang sudah Ibu Suzy lakukan. Jadi teman-teman, Ibu Suzy Marsitawati adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kepemimpinan beliau, Jakarta menghijau dan mengasri nih dalam berbagai macam program. Salah satunya adalah penanaman jutaan vegetasi dan ratusan ribu pohon. Termasuk program-program Taman Maju Bersama yang diantaranya adalah revitalisasi Taman Kota Tebet yang sudah dimulai pada tahun 2019. Luar biasa sekali. Luas untuk Bu Suzy. Nah, ada nih yang akan menemani Bu Suzy untuk ngobrol bareng kita, yaitu narasumber kita yang kedua, tim S-Class, boleh ditampilkan Mas Anton.
Halo Mas. Hai, Happy. Selamat malam. Selamat Yeay, malam, Bu looking Susi. sharp today. Selamat malam. Selamat malam Gimana Mas? semuanya. Gimana Mas kabarnya? Baik, baik. Kebetulan saya baru pulang dari Taman Tebet Eco Garden. So, ya, Wow, it's very exciting. Kita bisa share cerita tentang Tebet Eco Garden hari ini bersama Bu Susi pastinya. luar biasa, luar biasa. Seru ya Mas ya? Yes, it's very fun, exciting, awesome. Nanti kita bisa share cerita lebih Awesome. banyak. Siap, siap. Oke, teman-teman, sebelum Mas Anton cerita lebih banyak, kita kenalan lebih lanjut dulu ya sama Mas Anton. Jadi, Mas Anton Siura adalah prinsipal dari Siura Studio. Beliau memiliki prinsip desain yang selalu menyelaraskan kreasi dan inovasi berbasis alam. Kolaborasi Siura dan studio saya tidak hanya memenangkan sayembara revitalisasi Taman Marga Satwa Ragunan pada tahun 2019, tetapi juga menjadikan karya ini finalis World Architecture Festival pada tahun 2021 ya Mas ya, luar biasa. Nah, desain revitalisasi Taman Kota Tebet ini juga merupakan buah karya dari duet tim Siura dan tim saya ya Mas ya. Ya. Oke. Nah, sebelumnya nih mungkin teman-teman sempat bertanya-tanya, kenapa sih kita ngebahas taman gitu kan? Apa sih gitu yang bisa banyak kita kupas dari taman? Kalau misalnya kita bisa berkaca nih pada kurun 2 tahun ini, tidak hanya kita menghadapi ujian pandemi, tetapi juga kita mungkin merasakan dampak perubahan iklim global itu semakin signifikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mungkin merasakan banjir semakin sering, semakin panjang surutnya, lalu kasus ISPA meningkat karena sulit untuk mendapatkan udara bersih dan segar gitu. Termasuk karena pandemi kita terisolasi dari aktivitas sosial maupun kita jadi minim berinteraksi dengan alam. Nah, pada akhirnya menjadi masalah kesehatan mental juga gitu bagi berbagai lapisan masyarakat. Nah, pada akhirnya masalah yang dihadapi kita bersama ini secara global memicu berbagai kota di dunia untuk berbenah, termasuk diantaranya adalah Jakarta. Dalam proses berbenah Jakarta, Jakarta memulai pendekatan desain untuk kembali kepada alam sebagai solusi utama dalam prosesnya. Karena sebelumnya memang masalah pembangunan ini disebabkan karena pembangunan yang abai dengan prinsip ekologis. Nah, Tebet Eco Garden ini menjadi cercah yang mempelopori desain dan pembangunan ruang terbuka publik yang selaras dan harmoni dengan ekosistem alam. Nah, ini nih yang pada akhirnya akan kita kupas lebih dalam. Dan kenapa pada akhirnya bahasan kali ini akan sangat menarik. Sebelumnya, Bu Suzy, aku penasaran nih Bu, kalau misalnya lihat-lihat di Instagram, project Tebet Eco Garden ini termasuk project penataan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru. Boleh diceritain lebih lanjut nggak Bu? Maksudnya seperti apa? Baik. Jadi kami saya akan menyampaikan dulu beberapa awal yang kenapa kita bisa mengelola ruang terbuka hijau ya. Jadi kami sudah tahu lah ya informasinya bahwa kami itu dalam mengelola ruang terbuka hijau itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 2007 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Kemudian kami juga mengacu kepada Peraturan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang juga penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Jadi di sana sudah jelas bahwa di RTH itu ada 20% miliknya publik dan 10% untuk private. Nah, inilah yang kami kelola berdasarkan melalui Pergub 157/2019 itu kita mengelola ruang terbuka hijau. Yang mana ruang terbuka hijau itu komposisinya ada taman, ada hutan, ada jalur hijau, ada makam. Nah, kami dalam melakukan pengembangan mengelola RTH akhir-akhir ini kami melalui pendekatan yaitu green dan blue. Jadi kenapa? Karena kami melihat situasi saat ini dunia ya, global warming, kemudian krisis air bersih, krisis air gitu. Nah, inilah yang kami kenapa pendekatan kepada green and blue gitu. Nah, jadi karena ada isu-isu seperti itu, maka kita melakukan misalkan taman-taman kita adalah taman-taman yang bisa dijadikan sebagai tempat parkir air. Kemudian untuk meresap air hujan, kemudian kita juga mengintegrasikan green and blue itu dengan naturalisasi.
Nah, di Taman Tebet inilah yang kita sebagai role model, sebetulnya contoh yang kita upgrade satu taman yang kita buat pendekatan konsep naturalisasi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa sih dari taman-taman kita sekarang itu sudah mengarah kepada pengendalian banjir ya gitu. Jadi yang tadi lebih peran. Jadi di Jakarta kami sudah mempunyai 94 titik RTH yang kalau ketika hujan kita dapat menampung 1,9 juta meter kubik gitu. Jadi dalam waktu hujan itu 2-3 jam setelah hujan akan surut kembali dan kami bersihkan kembali gitu. Nah, inilah upaya-upaya kami untuk mengatasi isu tadi kerusakan ekologi, kemudian kerusakan iklim dan ketersediaan krisis air. Itu yang kami lakukan saat ini di Dinas Taman. Begitu. Luar biasa Ibu. Oke, berarti memang penataan ruang terbuka hijau dan biru ini merupakan infrastruktur yang penting ya Bu ya dalam pembangunan gitu kan, karena kadang masih dipandang sebelah mata gitu. Ya, jadi memang ruang terbuka hijau itu sebetulnya fungsinya banyak. Selain dia sebagai penyedia oksigen, sebagai sebagai habitat beragamnya spesies dan penjaga keanekaragaman hayati. Jadi RTH itu juga bisa dilakukan pendekatan dengan infrastruktur, green infrastruktur, seperti misalnya pembangunan bioswale, kemudian wetland, kemudian bank retention, dan banyak lagi yang kita bisa buat gitu ya. Jadi artinya banyak fungsi-fungsi RTH yang dapat kita maksimalkan untuk sebagai adaptif terhadap yang tadi kita sampaikan gitu. Jadi isu-isu kerusakan lingkungan. Luar biasa keren Bu, betul Bu. Jadi sangat penting ya sebenarnya. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya Mas Anton, Mas tadi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru sendiri tadi punya peran yang sangat penting, peran yang sangat krusial gitu dalam adaptasi iklim di Kota Jakarta sendiri. Nah, kira-kira prinsip atau ide desain apa sih yang harus dibangun ketika mencoba mendesain dua hal ini? Gimana cara mengintegrasikan keduanya? Karena kan mungkin misalnya ruang terbuka birunya ada danau, ada sungai, di sekitarnya ada ruang terbuka hijau, berarti kan punya keterikatan ya Mas antar satu sama lainnya gitu kan, ada ekosistem yang saling nyambung. Gimana sih prinsip desain apa yang harus diaplikasikan kira-kira? Ya, terima kasih Mbak Happy dan Bu Susi tadi udah menerangkan sebenarnya pentingnya sistem ekologi di ruang hijau, terutama kita dalam konteks Jakarta, di mana Jakarta adalah kota besar yang penduduknya selalu bertambah, namun tidak diimbangin dengan justru ruang hijaunya berkurang karena dimensi dari aspek ekonomi dan finansial. Nah, setiap jengkal ruang hijau yang ada di Jakarta itu sangat penting dipertahankan karena dia mempunyai value yang besar. Dan kita juga perlu melihat climate change, perubahan suhu, naiknya level air dan banjir. Karena setiap kota sekarang, hampir semua kota besar itu banjir karena tidak ada lagi resapan untuk air. Jadi setiap taman itu adalah chance untuk mengelola air hujan, di mana air hujan itu dibawa oleh taman, diresapin, diperlambat alirannya supaya kita punya waktu untuk menampung air ini. Kalau enggak, airnya membludak. Mungkin saya bisa share sedikit ya mengenai prinsip desain yang berbasis ekologi dengan pertimbangan tata kota kita. Nah, seperti rekan-rekan lihat, kita hidup di kota seperti ini. Saya tadi barusan dari Tebet ke Bintaro. Bawaannya stres kalau kita macet. Dan kemacetan ini diimbangin banyak motor, itu memberikan perasaan yang tidak enak ketika suaranya keluar. Dan
Sudah oke kah, Mas? Oke. Oke. Sorry, tadi ada sedikit kendala teknis. Kita sampai ke masalah urban ya. Nah, ini kan masalah banjir. Banjir itu terjadi karena kita berkurangnya lahan hijau, tidak ada lagi resapan. Dan this is Jakarta, and where is our green space? Kalau kita lihat, Jakarta hampir coklat semua, namun kita masih punya harapan. Dan inilah tugas Bu Susi yang menghijaukan Jakarta sekarang ini dalam 4 tahun terakhir ya. Salah satunya kita lihat di Tebet. Tebet itu adalah lahan seluas 7 hektar. Nah, ini menjadi sebuah peluang untuk kita mengenalkan ekologi ke dalam kehidupan kota. Mungkin begitu dulu, Mbak Happy. Oke, siap Mas. Jadi balik lagi, memang pada akhirnya setiap kota yang densitasnya semakin tinggi justru membutuhkan lebih banyak ruang terbuka hijau ya. Kebutuhan untuk apa ya, udara yang segar, kawasan yang asri itu justru lebih tinggi. Nah, aku mau kembali tanya nih Bu, ke Ibu Suzy. Jadi karena kebetulan saya orang Tebet juga nih Bu. Jadi kadang kenal dengan daerah dengan area tersebut, ada Taman Honda, ada yang sebut Taman Honda, ada yang disebut ada yang nyebutnya Taman Tebet, ada yang nyebutnya kebun bibit gitu kan. Kebun bibit Dinas Pertamanan gitu. Jadi memang dari dulu sebenarnya tamannya sudah berfungsi ya Bu ya, dimanfaatkan oleh masyarakat gitu untuk jogging dan lain-lain. Kira-kira apa sih Bu yang mendasari pada akhirnya tercetus ide gitu, wah ini butuh direvitalisasi nih gitu. Apa sih yang membuat sebuah taman kira-kira butuh disegarkan kembali atau direjuvenasi? Dan kenapa pada akhirnya Kota Tebet terpilih gitu untuk Taman Tebet ya terpilih untuk dilakukannya program ini? Baik. Jadi memang dulunya Taman Tebet itu terbelah menjadi 2. Jadi yang utara dan selatan. Yang di selatan itu awalnya kita gunakan dulu menjadi kebun bibit tanaman-tanaman yang sebagai persinggahan tanaman yang kita beli dulu ya, yaitu pohon-pohon. Kemudian di utara itu pernah dilakukan pelaksanaan pembangunan yang di CSR dari Honda. Makanya lebih terkenal dengan namanya Taman Honda. Nah, ketika pemeliharaan dari Honda itu selesai, maka kita kembalikan lagi namanya Taman Tebet. Nah, kenapa Taman Tebet yang kita upgrade? Ya, jadi kita melihat potensi wilayah bahwa keberadaan Tebet ini adalah sangat luar biasa, mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Jadi di satu hamparan 7 hektar ini, selebihnya di sana ada rumah susun, kemudian ada air petra, kemudian ada pengolahan sampah. Nah, jika ini diintegrasikan menjadi sesuatu lokasi atau tempat yang sungguh bisa menjadi satu percontohan. Dan yang lainnya, luasnya cukup signifikan, ada 7 hektar hijau, kemudian di tengahnya itu dilalui kali atau PHB saluran penghubung sepanjang 714 meter lari. Nah, di sekitar Tebet ini juga ada sarana yang jikalau dicapai oleh warga itu dekat sekali, adanya stasiun Tebet, kemudian ada nanti LRT, kemudian ini yang dapat dicapai. Jadi potensi-potensi inilah yang bisa diambil, yaitu potensi wilayah. Dan daerah Tebet ini kan juga terkenal dengan daerah kuliner. Jadi juga dia sebagai penyeimbang ya, penyeimbang kegiatan. Jadi Taman Tebet ini juga merupakan ruang ketiga karena di sini juga adanya pemukiman, perumahan ya, ada perumahan, kemudian ada sekolah. Jadi ada ruang ketiga yang Pak Gubernur itu selalu menggaungkan bahwa adanya ruang ketiga itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena adanya tempat yang orang dari rumah ke kantor. Nah, ini ada satu tempat yang sangat perlu untuk
refreshing warga, untuk tempat interaksi warga, yaitu salah satunya di Taman Tebet. Berdasarkan potensi wilayah inilah kami mengangkat untuk di-upgrade. Selain Taman Tebet juga mempunyai potensi yang tadi, mempunyai tegakan-tegakan pohon yang sangat luar biasa cantik. Kemudian di sini ada yang namanya tegakan-tegakan pohon leda. Kemudian adanya saluran PHB tadi adalah setiap hujan, hasil evaluasi kami, Taman Tebet ini cukup menampung air hujan. Ketika dia hujan, dia menampung air yang cukup signifikan. Dan sungguh sangat sayang apabila kita tidak manfaatkan. Nah, jadi berdasarkan ini kita melakukan mengupgrade ya, mengupgrade. Kemudian berdasarkan juga pada bulan Maret tahun 2019, saya bersama Pak Gubernur datang ke lokasi ini. Dan gagasan dari Pak Gubernur itu adalah menyatukan kedua taman tersebut. Jadi menyatukan antara Taman Utara dan Selatan. Jadi agar warga lebih nyaman berada di dalam taman. Kemudian dari situlah kita membuat satu rancangan. Nah, dari hasil kunjungan ke taman tersebut, Pak Gubernur juga banyak berinteraksi dengan masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat di sana, jadi kita semua kita tampung. Nah, gitu. Jadi kita olah dulu menjadi satu proses perencanaan seperti itu. Oke, luar biasa. Jelas sekali nih, Bu. Pemaparannya sangat jelas. Runut, sistematis nih, langsung tercerahkan. Betul, Bu. Jadi memang tamannya sendiri sudah sangat strategis ya, Bu ya. Ada jalur-jalur titik-titik transportasi publik yang melewati, ada pemukiman, ada fasilitas publik umum dan lain-lain. Dan juga diantaranya ada ini Bu ya, sungai gitu kan yang melewati taman tersebut atau PHB itu ya Bu ya, yang mana bisa jadi bagian dari manajemen air ya, infrastruktur manajemen air untuk Jakarta sendiri. Menarik Bu, menarik sekali. Selanjutnya nih mungkin aku pengen nanya lagi nih sama Mas Anton, nyambung tadi yang sudah Bu Susi jelaskan dalam konteks sungai nih atau aliran air. Biasanya kalau ada aliran air atau sungai yang sudah terpolusi akut, udah bau gitu kan, atau misalnya sudah agak-agak kotor gitu kan, ataupun dia memiliki kualitas ekologi yang rendah, seringkali orang atau misalnya desain itu coba menutupi sungai tersebut, dibuat buffer, ditutupin tanaman yang agak tinggi gitu kan, mungkin agak kayak jerawat gitu kan, harus ditutupin deh gitu kalau sungainya udah nggak terlalu cantik. Nah, tapi dalam desain Tebet Eco Garden ini, sungai justru menjadi view utama ya, jadi aktor penting dalam desain. Boleh dijelaskan nggak Mas? Boleh diceritain nggak di balik apa yang dipertimbangkan di balik hal tersebut, atau ceritanya lah di balik hal tersebut? Ya, jadi kebetulan Tebet ini dilalui oleh saluran PHB. Nah, saluran PHB ini mengantarkan catchment dari Kalibata. Jadi catchment dari air bata, semua air dari Jakarta Selatan akan melalui saluran yang ada di Tebet ini. Dan dia akan bermuara di Ciliwung nantinya. Jadinya taman ini mempunyai fungsi sebagai retensi juga. Nah, bisa dilihat dari diagram ini ya. PHB ada saluran Kalibata di belakang, alirannya masuk ke sini dari MT Haryono terus ke utara. Nah, kami melihat justru PHB ini bukan sebagai sebuah challenge. Dia menjadi challenge kita, bagaimana kita membuat itu lebih menarik supaya orang justru bisa menikmati taman ini nantinya, melihat sungai yang lebih natural. Nah, dan sungai ini saat ini membelah Tebet Barat dan Tebet Timur juga. Strategi kami adalah, pertama adalah sesuai dengan inisiasi dari Pak Gubernur juga, ingin menaturalisasi drainase, dan kita melihat ini peluang. Dan juga ada cerita kalau Tebet itu dulunya adalah rawa. Dan kita melihat bagaimana kita mengembalikan Tebet yang dulu dengan konsep yang lebih modern. Nah, kita melihat ketika hujan besar,
kali PHB ini tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk menampung air hujan itu. Karena level lantainya itu terlalu rendah. Dan kita melihat potensi ini yang aslinya adalah turap batu, kita hancurkan batunya, dan kita naturalisasikan dengan teknik bioengineering. Menggunakan batu-batu, menggunakan tanaman-tanaman. Dengan menaturalisasi ini, dengan otomatis kita membuat ekologi yang baru. Kita menghadirkan hewan-hewan seperti burung, seperti capung. Kupu-kupu tadi saya baru ke Tebet Eco Garden, dan saya lihat banyak sekali capung yang terbang-terbang di sekitar kalinya. Dan kita juga menggabungkan faktor engineering, di mana dulunya cakupan dari banjir 10 tahun itu hampir memenuhi 70% dari taman itu. Sekarang kita menaturalisasi, area untuk menampung air hujan itu jauh lebih kecil. Artinya air tergenang itu lebih kecil dan lebih dikelola untuk area yang bisa menampung air itu. Ini seperti ini. Dari dulunya seperti ini, nantinya menjadi natural seperti ini. Dulunya keras, sekarang menjadi lebih natural yang meandering. Artinya ketika air datang, dia akan memperlambat jalur hujan, dia akan menampung air hujan, dan dia menciptakan ekologi baru untuk biodiversity. Oke, luar biasa Mas. Jadi justru kita harus bersahabat ya dengan alam ya, jangan dimusuhin gitu ya. Ya. Karena ketika kita gali banyak potensi gitu kan sebenarnya ada di dalamnya. Betul. Jadi approach kita biasanya kita melihat drainase itu sebagai hindrance ya. Setiap ada drainase itu dia menjadi tempat pembuangan sampah karena itu paling cepat. Kita mau merubah mindset itu. Kalau air itu penting untuk kita, ketika air itu bersih, cantik, kita pasti jaga. Kita pasti nggak membuang sampah ke sana. Karena ini untuk kita semua. Iya, betul Mas, setuju. Memang ini untuk sebenarnya kota kita semua sendiri ya Bu ya. Maksudnya harus kita jaga bareng-bareng. Nah, terkait tadi ini semua sebenarnya milik kita juga ya, milik keluarga juga. Aku penasaran nih Bu tentang proses kolaborasi yang terjadi di rangkaian proyek revitalisasi Taman Tebet ini sendiri. Kira-kira siapa saja sih Bu yang terlibat? Lalu bagaimana peran publik atau misalnya peran masyarakat dalam proses desain atau proses partisipatif yang terjadi di proyek revitalisasi Taman Kota Tebet sendiri? Kalau boleh diceritakan. Aduh, agak batuk. Baik, jadi sebetulnya sebelum pembangunan ini memang kita ada benchmarknya dulu ya sebetulnya. Kita pengen membuat seperti apa gitu ya. Baru kan kita mengkolaborasikan. Karena pekerjaan pembangunan Taman Tebet ini adalah merupakan yang pertama di Jakarta ya, yang mengintegrasikan green and blue. Oleh sebab itu kita cari dulu nih benchmarknya yang di mana gitu kan. Akhirnya pertama kali saya datang ke Singapura waktu itu, lapor Pak Gubernur, waktu itu mau lihat desain park gitu kan, supaya kita bisa mengaplikasikannya di Jakarta. Jadi ketika melihat itu, kemudian kita juga berkolaborasi ya, artinya ini harus pekerjaan benar-benar pekerjaan lanskap ya, artinya interior ruang luar gitu ya, yang harus dikerjakan oleh lanskap. Nah jadi berdasarkan itu kami berkolaborasi gitu ya, dan berkolaborasi antara pihak-pihak lah ya. Jadi kami juga mengambil ilmunya dari berbagai ahli gitu ya, dari ahli mungkin juga dari APB, kemudian langsung kita tanya siapa sih di balik desain, siapa itu kan. Nah kami juga kenal dengan Pak Anton gitu kan. Nah jadi kami mencoba memasak gitu ya, memproses dari awal gitu seperti apa nih. Dan ini prosesnya cukup lama, cukup panjang. Jadi hampir 2 tahun kita hanya memikirkan prosesnya bagaimana nih gitu. Jadi kolaborasi dengan pertama adalah SDA ya. SDA itu adalah sumber daya air yang mengelola jalur kali penghubung tersebut. Jadi kita kolaborasi dengan SDA, kemudian kita kolaborasi dengan Bina Marga. Kemudian untuk kesatuan menyatukan itu kita kolaborasi lagi dengan Bina Marga, Dinas Perhubungan. Bagaimana ini caranya supaya kita bisa mendapatkan suatu desain yang baik gitu kan. Kemudian kita juga mengkolaborasikannya dengan
wilayahnya, yaitu dengan para wali kota, kemudian kecamatannya, lurahnya, bagaimana keberadaan di wilayah tersebut gitu kan. Nah, inilah yang kami sampaikan kepada mereka, artinya ada sebuah sosialisasi kepada mereka yang akibat juga nanti adanya taman ini gimana dampaknya, kita sudah sosialisasikan dan kita sudah sampaikan. Nah, alhamdulillah apresiasi ini alhamdulillah proses perencanaan ini mendapat apresiasi yang sangat luar biasa. Apalagi ini merupakan salah satu pendekatan yang ada sebetulnya di dalam master plan kami, walaupun ini masih dalam satu pembahasan ya. Jadi pendekatan ini mungkin yang akan menjadi satu role model yang bisa ditiru oleh kota-kota lain gitu ya. Jadi terutama kota-kota itu yang ada di hulu dan hilir gitu, harusnya punya persepsi atau cara pandang yang sama. Gitu. Terutama pada RTH ya, saya bicara di dalam RTH gitu, pada konteksnya RTH. Jadi apabila mempunyai RTH yang seperti ini gitu, jadi dihimbau atau disarankan lah ya untuk memanfaatkan secara optimal yang seperti ini. Jadi memang di dalam RTH itu kan ada taman, ada jalur, yaitu taman berbentuknya mengelompok seperti nodes titik, sementara yang menghubungkan adalah jalur sehingga membentuk antara nodes dan nodes dengan jalur ya, dengan jalurnya sehingga terbentuklah ekosistem itu. Nah, jadi semua ini memang kita integrasikan dengan ahli-ahlinya. Jadi ada ahli hidrologi, kemudian ada ahli juga tanaman, habitat seperti apa gitu. Jadi kita turun bareng gitu. Jadi bukan hanya lanskap saja, jadi arsiteknya juga turun, ahli teknik sipilnya juga turun, kemudian lanskapnya turun terutama. Jadi sama-sama kita mengintegrasikan di sini. Ini adalah satu contoh pengintegrasian bagaimana suatu taman ini bisa menjadi hasilnya baik. Seperti itu, Mbak Happy. Luar biasa, Bu. Ya, jadi memang kolaborasinya tidak hanya antar SKPD atau dinas, tapi juga diskusi dengan masyarakat sekitar, dengan warga, maupun melibatkan berbagai ahli dan profesional yang memang punya bidang ya gitu dari berbagai disiplin ya Bu ya. Jadi memang pendekatannya holistik mungkin untuk bisa mendapatkan desain yang sebaik mungkin ya Bu ya untuk bisa diterapkan. Luar biasa nih Bu, jadi makin penasaran sama desainnya dan sama apa aja sih yang ada di dalamnya. Mari kita tanya Mas Anton nih. Mas, boleh diceritain lebih lanjut nggak? Tadi Bu Susi sudah ngasih pengantar tentang apa cerita yang ada di balik proses desain revitalisasi Kota Tebet, Taman Kota Tebet sendiri. Nah, seperti apa sih nih kira-kira hasilnya nih, hasil desain dan jadinya? Ya, di balik kesuksesan setiap proyek pasti ada leadership yang bagus, dan Bu Susi sudah melead kita sebagai satu tim, kolaborasi antar dinas, kolaborasi antar konsultan, dan itu sangat memudahkan kita sebagai konsultan untuk mewujudkan apa yang sudah dicanangkan sebagai visi dari Dinas Pertamanan. Dan konsep desain kami sangat simpel. Kami mengambil dari aspirasi masyarakat Kecamatan Tebet. Nah, di sini terlibat ketua LT, pendamping lansia, tokoh masyarakat, dari RT, RW, semua terlibat memberikan sumbangsih idenya. Yang semuanya kita rampungkan, ini menjadi keyword dari desain kita. Mereka ingin ruang terbuka hijau yang lebih aktif. Mereka ingin mengelola sampah yang ada di TPS. Bagaimana trotoar itu dirapikan. Bagaimana membuat air tidak bau. Bagaimana membuat taman itu menjadi aman. Mempunyai jogging track, penataan PKL, fasilitas disabel, fasilitas kenyamanan. Jadi kita menampung aspirasi masyarakat itu dan melihat konteks dari site Tebet itu sendiri, di mana dia terpisah menjadi 4 bagian ya, timur dan barat, utara dan selatan. Nah, kami ingin menggabungkan taman ini menjadi satu kesatuan. Jadi intinya adalah kita harus merapikan airnya. Airnya harus kita baguskan, kita percantik, kita kembalikan fungsinya sebagai sungai. Kedua, kita menghubungkan jalur pedestrian dari utara ke selatan, mereka bisa nyebrang dengan baik. Mereka bisa looping, mereka bisa jogging 2 km tanpa harus berhenti atau stop. Dan ini bisa dilalui oleh difabel ataupun ibu-ibu dengan stroller, mereka juga bisa menggunakan taman ini. Fasilitas penataan PKL kita juga pindahkan ke dalam, jadi lebih rapi. Trotoar yang kita perbaikin,
aksesibilitas juga lebih baik. Nah, dari situ kita menggunakan konsep multi-layered approach, ya. Artinya dari existing yang semeraut dan kondisinya sudah rusak, kita perbaikin sungainya, kita perbaikin jalannya, kita membuat zonase-zonasi yang menarik di sepanjang sungai ini. Nah, di sini nantinya ada 8 zonase, ya, yang diperuntukkan untuk masyarakat dari semua background dan semua umur. Artinya anak-anak, lansia, anak muda bisa menggunakan taman ini. Tidak lupa kita memberikan community program, kita juga menghadirkan dynamic ekologis. Artinya pohon-pohon yang ada di Tebet ini, lebih dari 1.500, kita survei satu persatu, kita identifikasi pohonnya, dan kita selamatkan yang masih mempunyai value yang bagus, yang pohonnya sudah tidak sehat, kita transplant atau kita tebang untuk safety reason. Nah, dari situ kita bisa dilihat dari plan ini, ya, ada sungai, dan yang paling menarik adalah bagaimana menghubungkan taman ini, ya, supaya orang bisa nyaman nyebrang. Kita membuat jembatan link bridge dengan rem yang sangat gentle untuk menghubungkan dua taman ini, dan kebetulan banyak pohon besar, jadi ketika orang berjalan di jembatan itu, mereka bisa melihat keseluruhan taman ini dan juga bisa menyentuh daun-daun pohon itu. Nah, ini visioning yang kita sampaikan bersama-sama juga ke Pak Gubernur, ya, dengan Bu Susi, adalah memanfaatkan apa yang ada, subtle intervention, tidak merubah terlalu banyak, tapi membuat itu lebih baik berdasarkan konteks site-nya. Demikian Bu Happy. Silakan Bu Susi kalau ada tambahan, Bu. Baik. Jadi sebetulnya gagasan ini memang ada yang sangat luar biasa gitu. Jadi setelah kami kunjungan yang pertama, sebelum adanya perencanaan, ada perencanaan kedua. Setelah kita diskusikan dengan Pak Anton, dapatlah satu perencanaan. Kemudian kita datang lagi di tahun 2020 untuk membicarakan di site ini. Ya. Kami mengundang langsung Bapak Gubernur untuk kedua kalinya untuk membicarakan ini. Jadi banyak sekali ide-ide berkembang di taman ini. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Anton, supaya bisa melihat situasi kondisi taman secara keseluruhan dengan Skybridge ini. Kemudian masyarakat bisa langsung bersentuhan dengan pohon. Nah, jadi ada beberapa sebetulnya ide yang disampaikan oleh Pak Gubernur di sini sangat luar biasa. Nah, jadi sekarang akhirnya terlihatlah nanti bahwa link bridge ini adalah merupakan salah satu ikonnya Taman Tebet gitu ya. Nanti sebenarnya sih saya tidak mau terlalu banyak nih yang diberikan gitu biar peserta di sini makin penasaran gitu kan, gitu makin penasaran seperti apa sih gitu. Nah, saya kasih contekan aja kenapa. Jadi saya colek Pak Anton gitu kan, Pak Anton bisa nggak kalau warnanya itu dari pohon leda, aku bilang gitu, karena leda itu adalah rainbow trees yang ada di sana, hutan leda, gitu kan. Nah, kalau yang namanya rainbow itu kan warnanya banyak ya, ada biru, ada kuning, ada hijau. Kenapa saya ambil orange gitu kan? Nah, orange ini kan identik dengan Jakarta juga. Kalau orang melihat orange pasti akan terbersit di pikirannya adalah Jackmania dong gitu. Nah, jadi ini adalah selain dia warna dari pohon leda, jadi dia merupakan ikoniknya Jakarta adalah Jackmania. Di orange, Jackmania, dan dari pohon leda. Dan dia kalau siang maupun malam tampak seperti itu aja warnanya. Jadi tidak berubah. Kalau malam justru dia juga memberikan eye-catching ya tersendiri. Nah ini sebenarnya ini saya kasih sedikit aja, jangan banyak-banyak supaya peserta makin penasaran gitu. Kalau dilihat tadi jembatan tadi itu menembus pohon. Coba lihat ya. Seolah-olah menembus pohon. Coba ditampilin dikit aja. Nah, coba dilihat di ujungnya jembatan ini, seolah-olah itu kita masuk ke dalam hutan pohon. Hutan-hutan barisan pohon. Jadi inilah keunikan daripada link bridge ini. Begitu Mbak Happy. Wah, keren banget Bu. Jadi wah, udah teman-teman keren nih, udah dikasih snippet nih, udah dapat bocoran langsung di S-Class ini.
Jadi memang apa ya Bu, tidak hanya konsepnya secara umum atau zona yang di develop secara general memang itu merespon aspirasi masyarakat, tapi juga secara detail kayak warna dari link bridge dan lain-lain itu terinspirasi dari alam juga ya Bu, dan pohon yang justru ada di Taman Tebet itu sendiri ya Bu ya. Iya. Ya, Kayak jadi apa biophilic design mungkin ya, jadi memang ya, nanti mungkin Pak Anton bisa lebih detail lagi gitu. Mungkin ada nanti kalau dibocorin nanti nggak menjadi surprise sebetulnya. Jadi ada tambah dong Bu lagi bocorannya. bahwa di situ juga ada wetland gitu. Wetland itu juga bagian dari bagaimana integrasi naturalisasi di situ. Jadi taman ini cukup menarik. Kalau saya bilang menarik gitu ya. Jadi hasil evaluasi kemarin, banjir kemarin ketika yang besar kemarin, itu kita sudah evaluasi bahwa banjir itu sampai ke permukaan nanti yang ada namanya pavilion. Nah, ini kita juga memainkan bagaimana kontur-kontur itu bermain dan mengalirkan air ke saluran itu. Jadi itu bagaimana kepiawaian Pak Anton di sini dalam menata naturalisasi. Kan? Nah, jadi hal-hal ini, memang daerah Tebet itu kan daerah rawa dulunya, ya kan? Jadi kita kembalikan lagi pada habitatnya bahwa apa yang ada di Tebet maupun nanti desain ornamen-ornamen juga kembali lagi nanti kepada habitatnya Tebet sebagai rawa. Nah ini yang perlu diberikan penjelasan sedikit Pak Anton, seperti apa sih namanya tadi yang turapnya itu dibongkar dikasih apa? Mungkin bisa diperlihatkan sedikit sehingga peserta bisa melihat secara bagaimana sih bentukan dari yang dibongkar menjadi apa gitu, sehingga tidak ada pertanyaan, wah jangan-jangan makin banjir gitu kan. Nah ini yang harus kita berikan penjelasan. Jadi diberikan penjelasan aja, nanti juga ada video mungkin yang bisa menjelaskan ketika hujan kemarin bahwa ada level-level tertentu. Nah, jadi seperti Bisan dijelaskan juga. Jadi kalau Bisan itu juga punya leveling tertentu yang juga ada warningnya ya Pak ya. Iya kan Pak Anton? Nah, itu juga mungkin dijelaskan. Jadi kita membuat ini juga ada warningnya juga ketika level berapa gitu. Itu udah menjadi ini. Tetapi kemarin hasil dari evaluasi kita itu masih di angka aman. Gitu, angka aman. Jadi tidak masalah. Baik Pak Anton silakan lengkapin. Terima kasih, sebenarnya Bu Susi sudah membantu menjelaskan. Saya cuma menambahkan ya dari segi teknikal, bisa dilihat diagram di atas ini adalah kondisi existing, di mana ketika curah hujan tinggi dengan curah hujan 10 tahun, hampir semua air itu meluap ke sisi-sisi taman. Nah, disinilah mengapa kondisi pohon-pohon di sekitar area ini sudah rusak pohonnya, karena dia selalu tergenang air. Nah, kami mengatasi itu, kami membuat area yang terendam menjadi lebih kecil. Ya, bisa dilihat ini sesudah. Jadi area ini didesain memang untuk tergenang dan dia mempunyai fungsi wetland nantinya. Nah, fungsi wetland ini adalah mengembalikan fungsi ekologi sebenarnya. Seperti diagram di samping ini sebenarnya existing seperti ini. Dia adalah flatland, brown, tanah coklat ya. Dan ketika hujan dia membanjirin area ini tanpa terkendali. Kadang dia menjadi tergenang selama berhari-hari dan itu tempat itu menjadi aromanya tidak sedap. Dan kami mendesain itu menjadi membuat island, kita mengurangi levelnya juga, dikurangin, dan ini menjadi tempat berlindung hewan-hewan nantinya, karena dia mempunyai island yang tidak bisa diakses orang lagi. Dan sedangkan cekungan-cekungan itu menjadi tempat untuk menampung air, artinya tingkat retensi air itu meningkat. Dan kita masukkan boardwalk nantinya, dan orang-orang bisa berjalan di situ. Jadi untuk anak di sini juga banyak sekolah ya, SD dan SMP, mereka bisa kemari, mereka bisa mempelajari sistem hidrologi yang ada di Tebet seperti apa, di mana air dari domestik, dari drainase masuk di sini, ditampung, kita memberikan tanaman-tanaman yang membantu membersihkan airnya juga, seperti pandan dan tanaman lainnya, membantu filter, mengurangi sedimennya, sehingga nantinya harapan kita adalah air yang ada di sungai ini menjadi lebih bersih nantinya. Ada fungsi edukasi, ada fungsi rekreasi, dan ada fungsi ekologi nantinya. Nah ini adalah visualisasinya seperti ini. Bisa dilihat ya, dulunya drainasenya seperti ini. Ini kan tipikal pembangunan infrastruktur, membangun semuanya dengan konkret.
Kita mau membalikan itu, kita mau mengembalikan ke nature, kita ganti dengan batu-batu yang kita namakan swale. Nah, nanti akan ada tanaman-tanaman di situ. Tidak hanya berhenti di situ, batu-batu turap yang kita bongkar, kita tidak buang, kita gunakan kembali. Kita simpan, kita jadikan bagian dari bioengineering, menjadi bagian dari bronjong, menjadi bagian dari untuk pemadatan jalan internal, dan ini mengurangi karbon emisi, ya. Karena kita tidak perlu transport pembuangan batu-batu ini ke sideline, kita gunakan di dalam lagi. Jadi ada fungsi sustainability-nya juga. Dan tidak berhenti di situ, dari batu-batu itu kita tanamkan pohon-pohon, tanaman-tanaman yang bisa membantu memperkuat struktur turapnya. Nah, ini sedikit snippet, mohon izin Bu Susi, ini sedikit penjelasan ya, kenapa kita membuat naturalisasi ini. Ada cerita di balik itu, batu-batu yang kita gunakan adalah dari batu-batu turap existing. Dan kita masukkan tanaman-tanaman baru, sehingga ini menjadi lebih hijau nantinya. Ini belum jadi penuh, jadi tanamannya belum full ground, tapi sudah kelihatan potensi-potensi hewan-hewannya sudah datang. Nah, di video ini ada capung, ada kodok, mulai datang. Nah, ini ketika hujan, pada saat konstruksi, kita sudah bisa membayangkan air yang masuk ke tebet menjadi lebih natural. Dia menjadi lebih lambat, menjadi lebih seperti di data, semua aliran air ini meliuk-liuk, dia memperlambat aliran air dan lebih sedap dipandang. Ini juga mengurangi baunya nanti. Dari skala besar, skala medium, sampai skala kecil. Semua air mengalir secara. Terima kasih, Happy. Udah, jangan dibuka semua. Kita kasih kesempatan peserta biar nanti. Terlalu excited, Bu. Iya. Aduh, Saya keren banget. Kita nggak mau pulang. Jadi tadi di awal Bu Susi menjelaskan ada snippet tentang link bridge-nya, ada wetland-nya. Itu juga kayak, wow, keren banget. Bakalan ada hal-hal yang ikonik, ada landmark baru, ada tempat hangout yang instagramable. Pasti bakalan banyak berbagai macam komunitas anak muda pun dari berbagai kalangan yang bisa masuk. Tidak hanya itu, Mas Anton juga ngelengkapin dengan tadi ya, berlapis-lapis fungsi dan prinsip ekologis yang diterapkan, gitu kan. Jadi tidak hanya memperlambat apa ya, tadi ada sistem manajemen airnya, tapi juga ada reuse ya Mas ya. Jadi maksudnya bahan-bahan material yang digunakan di dalam taman itu sendiri digunakan kembali ternyata gitu, tidak dibuang, tidak dikeluarkan, tapi digunakan kembali, dimanfaatkan kembali, yang mana itu sangat apa ya, sesuai gitu kan dengan prinsip recycling secara general gitu kan, dan ternyata bisa diterapkan gitu dalam sebuah project gitu kan. Ternyata kita bisa loh gitu menggunakan bahan yang memang ada di site. Luar biasa sekali teman-teman. Exciting sekali nih. Wah, jadi pengen tambah dapat banyak bocoran nih Bu, nggak boleh ya? Belum boleh lagi. Jadi Mbak Happy, kita juga bikin dari yang jangan kayu itu yang kira-kira tanaman pohonnya sudah strukturnya bagus, kan pohon itu kami cek dengan alat kesehatan pohon. Nah, kira-kira kalau pohon itu sudah tidak sehat, kami potong, dan itu jadi bagian dari taman. Jadi itu digunakan sebagai apa namanya, untuk taman, kemudian meja gitu. Dan kita awetkan dulu, karena kami adalah hutan kota juga, jadi kami punya TPK yang untuk mengawetkan kayu. Jadi kayu itu kami bawa untuk diawetkan, kemudian kami bawa lagi ke sana dan jadi meja dan kursi. Sorry Bu Susi, saya kebetulan ada slides untuk itu Bu. Silakan Bu. Ada snippet lagi nih, bocoran lagi nih. Jadi mungkin menambahkannya selain kita reuse pohon ya, kita juga mengintegrasikan dengan arsitektur. Nah, di sini arsitekturnya kebetulan studio saya. Misalnya ada pohon di sini di pavilion, kita tidak menebang pohonnya, tapi kita menebang atapnya yang mengalah, diberikan space buat pohon itu, dan begitu juga di viewing deck. Nah, ini contoh yang Bu Susi tadi katakan ya, pohon-pohon ini kita transplant, kita simpan, entah untuk digunakan di taman lainnya, ataupun di Taman Tebet nantinya. Tapi mungkin juga ada keprihatinan kenapa pohon-pohon ditebang. Nah, bisa dijelaskan
dari semua pohon yang disurvei, kita melihat ada resiko-resiko pohon yang akan rubuh. Nah, ini kan membahayakan jiwa ya. Jadi pohon ini, seperti yang Ibu Susi tadi jelaskan, kita tebang, tapi kita tidak buang dahannya, kita jadikan bagian dari cerita di Tebet. Dipotong, digunakan menjadi furniture. Nah, ini contoh nih. Ini MK kita duduk di sini, ngetes pohonnya. Batang-batang ini semua akan dijadikan menjadi bagian dari furniture seperti ini nantinya. Itu cerita menarik dari Bu Susi. Bagaimana kita mengelola lahan ya, tidak cuma batu, tapi pohon juga. Wah, oke, luar biasa. Jadi, mungkin ya, Bu, bisa dibilang bahwa pohon-pohon yang dulunya ada di Tebet, tetap ada di Tebet ya, Bu, ya? Tapi dengan wajah lain gitu. Jadi mungkin dia still there gitu. Maksudnya nyawanya gitu tetap di sana sebenarnya gitu kan. Dari pohon tersebut. Jadi memang kita lakukan pembukaan sedikit karena memang dulunya itu yang sisi selatan adalah tempat kebun bibit yang tidak sempat diangkat, jadi tumbuh sehingga tumbuhnya itu tidak beraturan. Nah, dengan penataan Taman Tebet ini ya kita harus menata sebaik mungkin. Karena di sisi selatan ini nanti ada CPG, nggak boleh dibocorin dulu CPG-nya bentuknya apa gitu ya. Harus ke sana, aduh pasti deh nggak mau pulang. Siap, ya. Bu. Kayaknya kalau dikorek lagi bisa nih, Bu, kita lihat CPG-nya nih, Bu. Oke, berarti memang ketika proses desain juga, Bu, ya, identifikasi ketika di lapangan, memang kan pohon ada masanya, Ibu, ya, ketika sudah tua atau misalnya ada yang sudah rapuh gitu, memang untuk kesehatan, untuk keselamatan masyarakat juga gitu kan, harus di bagian dari maintenance, Ibu, ya. Jadi nggak asal gitu kan, dan bahkan tadi Mas Anton juga sudah lihat snippet struktur atau bangunan, bahkan yang menang adalah pohonnya. Ketika pohon itu bagus, segar gitu kan, yang menang justru alam gitu kan, dan ini mungkin luar biasa ya, maksudnya presiden, salah satu hal yang mungkin bisa jadi percontohan ya, Bu, untuk proyek-proyek ke depannya ya, di mana kita ya. Ada satu lagi saya mau kasih bocoran. Luar biasa. Jadi, asik. Ada zona, berapa zona? 9 ya? 9 zona itu warnanya macam-macam nanti, tergantung zonanya. Warna pink, bunganya kan warna pink. Warna kuning, bunganya kan kuning gitu. Jadi perlintasan zona itu juga akan ada perubahan suasana hati. Kalau suasana hatinya lagi jatuh cinta, masuk ke zona pink gitu kan? Kalau lagi jangan marah, jadi masuk ke zona ada merah gitu ya. Jadi hal inilah yang dibuat untuk menciptakan suatu bukan imajinasi, supaya stres kita hilang lah gitu. Nah, nanti di sini ada 8. Nah, dan satu lagi harus diingat, kita punya merchandise yang tidak bisa didapat di mana-mana. Nah, jadi kita nanti ada UMKM yang kita siapkan tempatnya, UMKM yang sudah terkurasi. Jadi di sini juga ada, nanti kita siapkan satu booth yang bisa kita ada jual merchandise gitu ya, yang bisa didapatkan. Kemudian nanti juga tempat ini bisa dijadikan mungkin orang wedding atau apa gitu yang aktivasinya akan seperti itu. Oke. Menarik Bu. Jadi nanti setiap zona ini ada kayak tema warnanya gitu ya Bu ya? Ya. Dan yang bisa kita rasakan lewat pemilihan tanamannya atau seperti apa nih Bu? Kalau boleh jelaskan lagi. Seperti apa? Tanya Pak Anton. Gimana Mas? Berarti di sini ide warna ini sebenarnya dari Bu Susi ya, sangat menarik. Jadi pengalaman juga lebih rich. Misalnya ketika di wetland warnanya hijau karena itu ekologi. Ketika di Tematik Garden warna pink ya kalau nggak salah Bu ya. Ya. Kita tanam pohon-pohon shrub yang akan mempunyai kembang berwarna pink nantinya. Nanti pun furniture-nya juga akan ada aksen-aksen warna yang sama. Jadi setiap zonasi mempunyai ciri khas tertentu. Selain dari tanaman, furniture, atmosfernya juga berbeda. Ya. Kemudian kalau yang suka bawa pet, itu ada tempatnya. Bawa pet. Kemudian berarti kayak pet garden gitu Bu? Iya.
Kemudian nanti kalau ada yang mau barbecue, bisa juga kalau malam Wow, bisa Nah, juga, banyak banget Bu. ada tempatnya barbecue, ada mejanya. Nah, itu seperti itu yang kita buat sekarang. Jadi memang agak beda. Gitu ya. Bukan agak lagi Bu, kayaknya kayak tos serba Bu. Paket komplit di sini. Lengkap semuanya ada ya Bu ya. Mulai dari tadi suasana mungkin yang berbeda-beda di tiap zonanya gitu kan. Mungkin ketika tadi ada yang pink-pink ya Mas, mungkin di situ ketemu siapa gitu kan yang agak-agak celing gitu kan, mungkin jadi berbunga-bunga juga. Ketika tadi di wetland ada hijau, lebih kayak teduh, lebih kita chill, calm gitu ya. Jadi memang setiap zona kita bisa merasakan berbagai macam perasaan ya Bu ya. Itu juga memang bagian dari desain. Tapi yang terpenting di sini adalah konsep naturalisasi. Setuju Bu. Yang lain adalah sebagai pendukung. Tapi konsep utamanya, main konsep adalah konsep naturalisasi. Betul, setuju Bu. Kemudian di jembatannya itu juga nanti kan ada lightingnya, sangat luar biasa, sangat romantis. Ketika sudah jam 6 semua nyala, pavilion, kemudian Tech Plaza, kemudian lighting di pohon itu sudah main semua, cantik luar biasa. Berarti jangan-jangan nanti peserta ada yang mau bikin kafe daerah situ. Kayaknya saya langsung nyari tanah nih Bu, kafling kayaknya. Tapi Bu berarti ini ya, biasanya kan taman agak gelap dikit tutup gitu kan. Tapi justru ini ada lighting Bu ya, yang justru kita bisa menikmati tamannya ketika gelap ya justru ya, ketika sudah mulai sore atau malam ya Bu ya. Atau seperti apa Bu? Ya, jadi gini, uniknya taman ini adalah ada poros utara selatan ya. Dia menghadap utara selatan kan, taman sisi selatan dan utara. Jadi ketika pagi itu di atas jembatan itu kelihatan banget matahari terbit. Nah, ketika sore hari itu kelihatan banget sunsetnya. Jadi taman ini begitu cantik sekali. Jadi dari setiap sudut memberikan suatu kesan yang beda. Ya, sedikit menambahkan ya, misalnya posisi pavilion ini kan tempat penerima. Nah, jadinya ini ada tempat parkir, banyak juga kan yang menanyakan ada tempat parkir nggak? Yes, kita menyediakan tempat parkir, tapi kita tidak bisa memberikan terlalu besar. Karena kalau kita memberikan semua parkir, tamannya jadi taman mobil dong, yang parkir mobil, ya kan? Tapi tetap ada, namun kita memaksimalkan itu untuk ruang hijau. Nah, Tech Plaza ini ada di drop off. Kenapa taruh di sini? Karena di depannya ada amphitheater, dulunya existing plaza juga. Dengan adanya pavilion ini yang setinggi 4,5 meter, dia akan memberikan bayangan ketika sunset ya. Dan view-nya itu luar biasa. View-nya ke pohon-pohon oranye, pohon leda ya. Matahari menyinari ledanya, dia berkilau, berwarna keemasan, orang-orang duduk di sini, dan tetap teduh oleh atap dari pavilion itu nantinya. Jadi hampir setiap sudut didesain dengan purpose. Luar biasa. Oke. Keren banget Mas. Aku sampai deg-degan. Nggak sabar nih Bu. Ingin main. Nah, tadi udah banyak banget diceritakan. Ibu juga ngasih banyak sekali bocoran tentang akan seperti apa sih Taman Tebet ini. Udah tadi ada proses konstruksinya juga ada snippet-snippet. Teman-teman juga di sini, di teman-teman sekelas udah pada semangat nih Bu untuk bertanya berbagai hal. Kita boleh ya Bu ya ngobrol langsung sama jawab langsung pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekelas. Yang pertama ada dari Kori. Selamat untuk Bu Zuzi dan Pak Anton, seluruh tim untuk revitalisasi yang luar biasa. Keren banget. Saya ingin bertanya kepada Pak Anton dan Bu Zuzi. Yang pertama untuk Pak Anton dulu, best practice seperti apakah yang bisa dilakukan untuk maintenance taman ekologis seperti ini? Nah, berarti lebih gimana sih, Mas? Kalau taman ekologis ini kan mungkin perawatannya agak beda nih sama teman-teman yang lain. Best practice-nya apa aja sih kira-kira? Kalau boleh nanti Mas Anton dulu silahkan jawab, nanti pertanyaan Bu Susi setelah Mas Anton. Atau boleh bareng sih Bu, duet. Mungkin kan ini sama ya Bu ya, tentang best practice maintenance, proses pemeliharaan taman.
Ya, artinya yang akan maintenance taman ini kan nanti Dinas Pertamanan, dan kami juga mempunyai responsibility bagaimana memastikan maintenance itu semudah mungkin. Artinya akses itu paling penting. Setiap sungai bisa diakses oleh mobil, bisa diakses oleh troli untuk membuang sampahnya. Kedua, keamanan. Kita tidak ingin orang melakukan vandalisme nanti. Ini mungkin juga bocoran, Bu ya. Warning, dilarang vandalisme karena tamannya sudah bagus. Kita menggunakan budget ya, di mana itu adalah uang kita semua. Kita harus jaga taman ini. Jadi kita beberapa titik taman ini nanti ada CCTV juga. Nah, ini untuk mengurangi kecenderungan orang untuk vandalisme. Itu akan mengurangi biaya maintenance nanti ya, perusak mengganti material, mengganti lampu atau apapun itu sangat membantu. Ketiga, pemilihan tanaman. Pemilihan tanaman juga sangat penting. Jadi area yang misalnya seperti wetland, kita memilih tanaman yang tidak perlu di-maintain terlalu sering. Dia bisa hidup sendiri di sekitar air itu, natural. Dan usulan Bu Susi juga bagus, menggunakan mass planting. Dengan mass planting, kita lebih tahu karakter tanaman itu seperti apa, dan pemangkasannya juga lebih mudah. Mungkin Bu Susi silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, baik. Jadi kalau saya melihat dari perencanaan, yang dipilih itu tanaman adalah yang benar-benar low maintenance. Gitu. Seperti tanaman-tanaman air gitu ya. Saya mintanya semuanya massal, jadi tidak banyak jenis, tetapi enak dilihat. Yang penting adalah memang low maintenance. Jadi yang ditanam di sana adalah yang gampang untuk kita mati tancap aja udah. Jadi hidup lagi gitu. Jadi kita bibit aja lagi mati kita tancap aja. Jadi modelnya seperti itulah kasarnya. Jadi memang yang terpenting adalah yang disampaikan tadi oleh Pak Anton, bahwa kepedulian ini artinya tanggung jawab pemeliharaan ini bukan hanya semata menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, tetapi ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau kita mempunyai atau memiliki sesuatu yang baru atau sesuatu yang bagus, ya kiranya dijaga, gitu ya. Apalagi untuk yang vandalisme terutama, ya janganlah dirusak gitu hal yang bagus, gitu kan. Karena ini sesuatu yang baru yang mungkin bisa menjadi hiburan masyarakat tentunya. Gitu. Jadi ini kita kembalikan juga kepada masyarakat. Mari kita sama-sama untuk menjaga taman ini. Demikian, Happy. Nah, bisa dilihat dari video ini ya Bu ya, sedikit snippet tanaman yang kita taruh, misalnya di area di bawah pohon leda tidak terlalu banyak tanaman, hanya rumput, jadi maintenance-nya tidak terlalu berat, dan ada thematic garden yang kita buat circle. Di sini ada lawn yang menarik menggunakan rumput ya, yang tidak perlu terlalu sering dipakai juga nantinya. Jadi semuanya ada atasannya untuk pemilihan tanaman di setiap zona berbeda-beda. Ya. Oke. Oke, sip Bu. Jadi memang desainnya sendiri ketika awal mempertimbangkan maintenance ya. Jadi pemilihan tanaman dipilih yang low maintenance gitu kan, yang mudah untuk tumbuh gitu kan, dan tidak terlalu banyak butuh perawatan ya Bu ya. Oke, sip Bu. Mungkin ini ada pertanyaan lagi nih Bu, terkait tentang ini mungkin mix ya antara desain sama perilaku masyarakat dari Oscar Valentino. Apakah ada pertimbangan perilaku pengguna yang menjadi concern dari desainer mengingat konsep taman seperti yang diuraikan terbilang baru bagi masyarakat dan dikhawatirkan masyarakat tidak mengerti bagaimana menggunakannya atau bagaimana semestinya berinteraksi gitu dengan hal-hal yang baru tersebut. Kira-kira bagaimana Bu solusi atau penyelesaiannya sendiri? Ini rasanya sih desainnya ini desain untuk masyarakat ya, maksudnya dari hal bentuk-bentuk CPG untuk anak-anak gitu, gampang untuk dioperasikan. Jadi artinya bukan yang susah gitu, tidak gitu. Sebenarnya saya tidak mau juga membocorkan di sini ada apa aja di sana, tidak gitu. Jadi nanti mari kita sama-sama melihat, menyaksikan. Insya Allah akan rampung di akhir Desember. Mudah-mudahan nanti di pertengahan Januari kita sudah bisa buka gitu ya, karena sudah diresmikan dan kita bisa buka. Mari kita saksikan gitu. Jadi nanti ada juga artwork yang ada di sana gitu ya, yang bisa mendukung keberadaan taman. Gitu. Jadi cukup menarik gitu. Oleh sebab itu sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat gitu. Jadi tentunya
jagalah gitu apa namanya sesuatu yang bagus ini gitu, maksudnya yang baru lah seperti itu. Oke, siap Bu. Dari Mas Anton mungkin ada tambahan? Ya, sepertinya Bu Susi sudah menjawab semuanya. Dan next Keren ya, Bu question. Susi. Bu Susi udah borong semuanya. Tapi Bu, Mas Anton, Sangat baik sekali penjelasannya. tapi aku agak masih penasaran nih Bu. Misalnya nih Bu, kan kita balik lagi namanya juga masyarakat ya Bu ya, masyarakat umum. Kadang ngelihat yang bagus-bagus gitu kan, atau misalnya ngelihat suatu hal yang baru. Apa ya? Kalau misalnya tidak ada guideline-nya sendiri, mungkin jatuhnya takutnya tadi Mas ada apa Bu? Ada perilaku vandal gitu kan, atau misalnya takutnya merusak gitu kan. Misalnya kan mungkin ada tadi Ibu jelaskan ada banyak bunga nanti. Nah sebenarnya di taman itu boleh nggak ya metik bunga misalnya Bu dibawa pulang gitu kan, atau misalnya ke sungai nih karena penasaran terus pada akhirnya main gitu ke daerah bawah sungai, itu seperti apa Bu kira-kira? Nanti di sana ada signage, ada signage yang diletakkan di sana. Apakah ini perlu pendampingan atau ini tidak boleh anak-anak arah sini gitu. Itu nanti ada di sana signage. Dan signage-nya juga cukup menarik, nanti beda lagi gitu ya. Nah, jadi nanti memang mungkin ada nanti karena kan taman ini akan dibuka gitu seperti lapangan banteng ya. Lapangan banteng juga saat ini juga tidak punya pagar, tetapi begitu tertib. Nah, kita akan bikin seperti itu. Tidak ada vandalisme, tidak ada apa di situ ya, kita jaga. Nah, ketika sudah ada CCTV, maka kita akan membuat satu juga shock terapi gitu ya kepada vandalisme gitu ya, supaya dia tidak, supaya ada efek jerah gitu ya. Seperti apa? Karena ada perdanya yang merusak atau mengganggu atau apa ya, itu ada perda ketertiban umum. Barang siapa yang merusak atau barang siapa yang apa ya, mengganggu atau memasuki tanpa izin atau apa, itu akan dikenakan pasal gitu ya. Nah, ini yang kita juga akan mulai gitu, bahwa akan mulai supaya masyarakat itu lebih aware kepada sesuatu barang ini gitu. Ya, jadi kita akan arahnya ke sana gitu, supaya ada apa ya, supaya tidak lagi terjadi itu. Nah, nanti kami akan tempatkan selain CCTV ada beberapa titik yang dijaga oleh pamdal kami. Jadi memang ini harus dijaga apa sih namanya, biar tertib gitu. Gitu, seperti itu. Ya, mungkin kita belajar sedikit dari Singapura juga ya Bu Susi ya. Taman-taman di Singapura kan 24 jam terbuka untuk publik. Saya kalau bersepeda jam 12 itu banyak sekali orang masih menggunakan tamannya Bu, jam 12 malam. Aksesnya dibuka, yang penting juga lampu diterangin. Nah, ini ada wacana menarik ketika kita mendesain, dulunya Taman Tebet itu dipagar semuanya. Ya Bu ya. Dan kita diskusi, ini sebaiknya kita buka atau tetap memagar, karena kita takut tamannya rusak di vandalisme. Dan ada studi secara psikologi, ketika ruang itu tidak tertutup atau terbuka, misalnya kita jalan-jalan di mall ketika banyak orang, kecenderungan kriminal itu menurun, karena yang menjadi security itu orang-orang pengguna taman itu. Karena banyak orang jogging menggunakan taman, yang mau vandalisme juga malu, nggak berani. Jadi kita menggunakan elemen sosial kita menjadi pengawas untuk taman ini. Jadi kita putuskan, oke, kita buka semua tamannya, jadi orang bisa masuk, aksesnya 24 jam, dan semoga itu merubah mindset pengguna taman di Jakarta ya, kalau taman itu didesain untuk kita semua nantinya. Oke, siap Bu. Jadi memang tadi ada sign-nya sendiri ya Bu ya, yang mungkin signage itu ya Bu ya. Jadi di situ nanti akan ada tertera terkait mungkin rules ya Bu ya, kayak peraturan apa aja sih sebenarnya yang boleh dilakukan di taman gitu, apa aja yang tidak boleh. Jadi masyarakat pun sebenarnya sudah teredukasi di situ ya. Karena tadi balik lagi untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan gitu. Dan tadi menarik juga yang Mas Anton sampaikan. Jadi semakin terbuka suatu ruang publik gitu kan, justru masyarakat semakin bisa ngawasin gitu kan satu sama lain justru Bu ya. Semakin tertutup, semakin dipager, mungkin semakin kayak udahlah gitu kan, bukan urusan gue kayaknya mungkin ya Bu ya. Tapi kalau misalnya terbuka, welcome
welcoming, orang-orang juga jadi mungkin sense of belonging-nya juga jadi lebih tinggi gitu. Jadi justru semakin ngerasa bahwa oh ya harus dijaga nih bareng-bareng gitu. Kalau misalnya ada yang bandel-bandel, yuk gitu kita tegur bareng-bareng. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi konsep apa secara umumnya gitu ya Bu ya. Atau kalau boleh dikoreksi Bu, betul nggak seperti itu Ya, Bu? sepertinya nanti Bu Susi akan sering ke taman ngawasin tuh. Ngawasin Iya. ya Bu ya. Langsung lihat. Iya. Menarik Bu, luar biasa. Nah, ini ada satu lagi nih Bu, pertanyaan dari Keisha. Mungkin Keisha juga menyambungkan dengan era pandemi sekarang ya, di mana masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan dan yang mana gitu kan diusahakan gitu kan kita tidak berkerumun gitu ya Bu ya di suatu tempat. Nah, mungkin kalau misalnya tamannya akan kapan Bu kira-kira launching Bu? Nggak boleh ya atau ini ya masih mungkin di tahun depan ya Bu ya? Ya, jadi memang semasa pandemi kemarin memang banyak teman-teman kita yang kami tutup. Ketika pandemi itu tinggi, kami tutup. Kemudian ketika sudah beralih ke level 2, kita membukanya secara bertahap. Dan ketika ditutup, kita juga lakukan disinfektan, kemudian kita bersih-bersih juga. Nah, sekarang ada aturan juga kita ngikutin prokes bahwa yang masuk ke taman adalah yang sudah divaksin. Yang pertama sudah divaksin. Yang belum divaksin, anak-anak itu harus ada pendampingan dari orang tua yang sudah divaksin. Nah, kita juga terhubung, ada beberapa taman yang terhubung juga seperti Taman Marga Satwa itu sudah terhubung dengan peduli lindungi. Nah, seperti itu. Jadi kami pun di taman itu ada pengaturan khusus gitu. Jadi kita bikin flow-nya juga satu arah. Jadi masuk dari mana, keluar dari mana gitu. Tidak bisa bertemu gini. Kemudian waktu ketika level 2 juga kita belum membuka CPG. Kenapa? Karena CPG itu kan dipakainya bergantian oleh anak-anak sehingga kita masih tutup. Nah, ketika level 1 sudah mulai bertahap kita buka ya. Namun kita tetap ada Satpamdal kita terus putar untuk memperingati orang yang tidak pakai masker. Jadi orang yang tidak pakai masker tidak boleh ke dalam taman. Oke, siap Bu. Berarti memang sudah dari Pemprov DKI sendiri sudah ada standar ya Bu ya, protokol kesehatan ketika nanti di taman. Nah, yang dipastikan akan tetap aman gitu ketika masyarakat. Insya Allah, amin Bu. Kayaknya pasti karena akan banyak banget Bu yang sangat antusias nih sama Tebet Eco Garden. Pasti kan kita menentukan kapasitas ya, luasannya berapa, kapasitas yang boleh masuk berapa. Oke, siap Bu. Oke. Betul Bu, Mas Anton mungkin ada tambahan? Kalau ini mungkin lebih Bu Susi juga sudah menjelaskan mengenai ini betul. Ya peraturannya. Ibu keren nih. Mas Anton udah jadi speechless. Keputus ya? Putus kayaknya. Oke Bu, ada juga desain apa aja nanti yang akan dibangun di sana, termasuk bagaimana nanti cara merawatnya maupun cara menggunakannya. Ada yang minta bocoran nih Bu, kira-kira ada lagi nggak sih taman di Jakarta selanjutnya yang akan menerapkan prinsip ini gitu? Ada sebetulnya. Jadi memang kita sebetulnya ada beberapa yang kita ajukan. Jadi karena kemarin itu kan karena pandemi, masa pandemi, kita lebih fokus kepada kesehatan. Oleh sebab itu kita bangun hanya baru satu ini. Nah, nanti untuk ke depan kita akan buat juga seperti misalnya jalan Langsat kan juga sama seperti ini. Dan TMB kita Taman Maju Bersama itu udah konsepnya seperti ini, tetapi sifatnya parkir air. Jadi ketika hujan dia akan banjir 2-3 jam akan surut dan kita langsung bersihkan. Nah, jadi sudah ada tadi yang saya sampaikan, sudah ada 94 titik yang dapat menampung air di taman-taman kita. Oke, luar biasa Bu. Jadi memang akan selalu ada proyek-proyek berikutnya ya Bu ya untuk merevitalisasi taman dan memperbaiki ruang terbuka hijau. Dinantikan aja teman-teman. Sepak terjang Bu Susi. Pasti akan
Siap Bu, ini juga langsung nih ada dari Safira. Ibu tolong revitalisasi semua taman di Jakarta Bu. Keren soalnya. Ya, jadi tahun ini 2021 kita sudah menyelesaikan 12 taman maju bersama. Nanti tahun depan kita sudah mulai proses ada 31 taman maju bersama. Oke. Berarti nanti dari 90 titik itu ya Bu ya akan dibangun semua. Iya. Secara bertahap. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman, ditunggu nih apa karya-karya selanjutnya selain Tebet Eco Garden. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Ibu, terkait inklusivitas ya dari suatu desain. Gimana sih peran desain yang ramah terhadap penyandang disabilitas? Boleh dijelasin lagi nggak? Kira-kira seperti apa? Jadi Pak Anton mungkin nanti kalau saya jawab semua ntar saya habisin. Betul juga. Ya. Boleh Mas. Penyandang difabel adalah fokus utama kami karena itu yang paling penting ya. Taman ini harus inklusif untuk orang tua, anak kecil, bahkan bayi, semuanya harus bisa akses taman ini. Maka itulah kenapa pas kita bikin jembatan ini banyak bilang kok bangun roller coaster gitu kan ketika posting di Instagram. Bukan, itu memang didesain selandai mungkin dengan 1:16 dan ada borders landing di setiap 9 meter. Itu ditujukan supaya semua orang bisa melalui itu nantinya. Tidak ada steps. Ketika ada step pasti ada rem. Jadi semua itu akan sangat nyaman untuk semua pengguna. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, Mbak Happy. Jadi bisa dijamin taman ini bisa diakses oleh semua orang. Ya. Untuk semua fasilitas. Termasuk jembatannya ya Mas ya. Berarti bisa diakses sama semuanya ya. Iya, karena tidak ada tangga. Semua bisa diakses oleh remnya. Oke, sip, luar biasa. Berarti jangan khawatir teman-teman, tamannya ramah gitu kan untuk semua usia, semua kalangan, bahkan teman-teman yang mungkin memiliki keterbatasan gitu. Jadi mungkin dari segi kemiringan gitu-gitu ya Mas ya, kemiringan jalannya dan lain-lain itu sudah diperkirakan untuk supaya bisa diakses ya sama teman-teman difabel. Kita menganut desain standar internasional untuk kemiringan remnya itu. Oke. Nah Bu, pengen cerita tentang suka duka ya. Ibu dan Mas Anton lah. Ini mungkin tadi Ibu sudah bilang juga ini merupakan proyek naturalisasi yang mungkin pertama ya Bu ya, bisa dibilang pertama nggak Bu? Gimana? Ini mungkin bisa dibilang proyek naturalisasi pertama ya Bu di Jakarta ya, atau? Ini yang pertama. Betul ya Bu ya? Ya betul. Ini yang pertama dan berharap ini menjadi role model untuk yang lain. Dan di balik cerita itu banyak kompleksitas sebenarnya, karena ini melibatkan berbagai dinas dan instansi. Ada dinas bina marga, dinas perhubungan, dinas taman, dan SDA. Jadi semua ini harus mempunyai visi yang sama. Dilihat dari atas, mempunyai visi yang sama, kerjasama, melibatkan multi konsultan, dan ini bisa berhasil proyeknya dengan visi, dukungan semua instansi-instansi yang terlibat. Oke, menarik ya. Jadi balik lagi sih Bu, tadi selain itu Mas take away ya atau pembelajaran yang bisa dibagikan. Balik lagi ini kan proyek pertama naturalisasi, banyak orang yang terlibat tadi Mas Anton juga sampaikan dan butuh adanya kerjasama yang solid gitu kan antara semua pihak. Selain itu ada nggak ada yang bisa dibagikan nggak kira-kira insight atau pembelajaran apa aja sih yang terjadi gitu kan dalam proses konstruksinya, proses visioningnya atau proses desainnya? Itu tadi yang dikatakan Pak Anton. Jadi kita harus punya persepsi kacamata yang sama. Jadi kalau kita punya persepsi yang sama itu akan mudah gitu. Nah, jadi memang kami itu dengan SDA misalkan itu erat sekali, apalagi green dan blue, gitu kan. Jadi ada green itu adanya di taman, blue-nya ada di SDA. Gitu. Nah kita bisa berdua gitu ya. Jadi banyak sekali RTH-RTH kami, mungkin bukan hanya taman, makam pun seperti itu. Jadi embungnya, waduknya itu yang membuat adalah SDA, kita yang mengindikan hijaunya. Jadi antara hijau dan air itu sebenarnya melekat
tidak bisa unsur yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Ya. Ya, ini fenomena menarik ya Bu ya. Hmm. Untuk paradigma lama, kita melihat ini ada 2 instansi terlibat. Batasannya turap ini. Turap ini dikelola oleh SDA, yang hijau dan taman dikelola oleh DPHK. Ketika kita hancurkan itu, tidak ada lagi batasan. Air dan hijau menjadi satu. Dan ini menimbulkan dinamika yang menarik. Karena airnya bisa naik, ditampung oleh hijau, yang dulunya hanya di turapnya. Nah, di sini diperlukan understanding yang sangat baik antara dua leadership ya, leadership dari SDA dan leadership dari DPHK untuk mau memikirkan kepentingan, mendiskusikan secara bagaimana untuk maintenance-nya, bagaimana penanamannya, ketika itu dicapai, pasti proyeknya lancar. Oke, sip. Makasih Mas. Balik lagi tadi ya, taman ini mungkin, Tebet Eco Garden ini sendiri mungkin jadi pemersatu ya, bukan hanya pemersatu masyarakat gitu kan, tapi juga pemersatu antar dinas ini ya Bu ya. Mungkin biasanya kita apa ya, ada tupoksi sendiri gitu kan, saya bagian ini ya, saya bagian itu ya gitu. Tapi ini juga bisa jadi jadi lem ya yang melekatkan kerjasama dan koordinasi antar pemerintah sendiri ya Bu ya. Sesuai dengan misi pemerintah Jakarta kolaborasi. Jakarta Keren. kolaborasi diambil dari kotanya. Dari tamannya adalah connecting with apa Pantan? People. Jadi semua menyambung, mempersatukan dua taman menjadi satu, menyatukan beberapa SKPD menjadi satu. Itulah berarti ini Taman Eco Garden. Iya. Berarti jadi taman yang menghubungkan semua ya Bu ya, taman yang menyatukan hati gitu kan untuk semua gitu, untuk semua hal dalam berbagai aspek. Keren Bu. Berarti ini mungkin juga jadi paradigma ya yang ingin ditanamkan gitu kan ke masyarakat sendiri ataupun ke berbagai pemerintah daerah. Mungkin nanti dampaknya nggak cuma di Jakarta Bu, mungkin akan jadi inspirasi gitu kan bagi pemerintah daerah lain atau mungkin pemerintah pusat mungkin. Ya, bisa. Jadi memang sebagai informasi, jadi kami juga sudah menyampaikan konsep-konsep kami, pikiran pendekatan blue dan green ini kami sudah sampaikan juga, dan itu mendapatkan apresiasi yang cukup baik. Iya. Semoga nanti bisa ini ya Bu ya, jadi balik lagi jadi inspirasi bagi berbagai pemerintah daerah lainnya supaya di daerah lainnya juga bisa menikmati taman atau ruang terbuka publik yang sama luar biasanya gitu kan. Terutama yang di hulu. Betul. Di hulu harus membuat seperti ini lebih banyak, rasanya bisa membuat satu pengendali banjir yang cukup baik gitu. Betul. Karena memang sungai itu saling terkoneksi Bu satu sama lainnya ya, kalau dari hulu ke hilir gitu kan. Ya. Jadi mungkin nanti rangkulannya juga merangkul berbagai daerah gitu kan yang di hulu Bu ya. Berarti proyek mungkin kedepannya mungkin ada skema seperti itu ya Bu ya. Akan ada rencana untuk mungkin menggandeng gitu kan pemerintah-pemerintah lainnya atau seperti apa Bu? Ya mungkin kedepannya harus seperti itu, harus seperti itu, gitu kan, apapun bentuknya gitu kan. Nah pendekatannya memang udah harus karena kalau melihat dari kota-kota maju itu semua sudah pada pendekatan green and blue gitu. Iya betul. Kalau kita tidak mulai, ya kapan lagi? Makanya saya mulai di Taman Tebet. Iya, keren Bu. Sukses selalu. Wah keren banget. Nggak pengen berhenti nih ngobrolnya. Tapi kita sudah hampir di penghujung acara nih, Bu Susi dan Mas Anton. Mungkin bisa sambil closing statement, ingin disampaikan Bu, kira-kira mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jakarta pun masyarakat Indonesia ya gitu kan, yang nantinya akan menikmati Tebet Eco Garden ketika dibuka bersama. Kira-kira pesan apa nih Bu yang ingin disampaikan sama teman-teman semua? Ada banyak sekali di teman-teman. Yang pertama adalah pembangunan di Taman Tebet ini, satu adalah mengembalikan fungsi ekosistem yang pertama, gitu ya. Jadi harapannya itu sudah terbentuk. Jadi inginnya dari saya, inginnya tuh supaya ini dicontoh dengan kota-kota yang lain, terutama yang tadi. Itu harapan saya. Kedua, harapan saya masyarakat yang sebagai pengguna, gitu. Harapan saya ke depan agar lebih lebih menjaga gitu. Karena taman ini
selain bukan untuk bertemu atau apa, ini taman ada edukasinya, edukasi untuk anak-anak gitu. Jadi bagaimana anak-anak itu melihat tumbuhnya ekosistem yang baik, kemudian tumbuhnya habitat hewan yang baik, kan mulai kembali tuh. Yang tidak ada capung, yang ada kodok. Nah, dan dia juga tahu nanti ketika anak-anak ini datang, melihat apa yang ada di CPG, makanya saya nggak mau kasih bocorannya. Nah, dia akan lihat habitat apa yang ada dulu di Taman Tebet. Dengan melihat artwork, jadi harapan saya supaya masyarakat itu lebih aware, lebih peduli, agar tetap menjaga Taman Tebet ini dari awal selesai sampai akhir nanti tetap terjaga. Itu satu. Yang kedua ya. Jadi yang pertama saya menghimbau kepada teman-teman yang lain gitu ya, mungkin ada SKPD SDA mungkin yang bisa berbuat seperti ini juga gitu, atau teman-teman di SKPD di luar Provinsi DKI Jakarta ini mungkin bisa dijadikan satu role model yang bisa selain sebagai tempat jadi ruang terbuka yang bisa mengintegrasikan lah kira-kira seperti itu. Jadi harapan saya seperti itu sehingga nanti untuk keseluruhan kota di Jakarta atau di Indonesia itu menjadi bisa mengurangi banjir dan mungkin bisa menyimpan air untuk masa depan. Itu harapan saya. Terima kasih banyak Bu. Semoga harapan-harapannya terwujud ya dan terkabul ketika nanti pada akhirnya masyarakat bisa menikmati Tebet Eco Garden-nya. Amin ya rabbal alamin. Dan balik lagi mari kita jaga bareng. Mungkin untuk Mas Anton ada harapan tertentu untuk Tebet Eco Garden sendiri maupun untuk ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru dimanapun gitu di Indonesia maupun di Jakarta. Boleh sampaikan harapannya Mas? Ya, harapan saya sih Taman Tebet Eco Garden ini menjadi role model ya, bagaimana fungsi sebuah taman didesain untuk 3 aspek. Nomor 1 adalah environment, bagaimana lingkungan itu mencakup udara, air, tanah, dan semuanya. Bagaimana kita mengelola aset ini dengan baik, tidak hanya membuat itu semua sebagai beton atau apapun itu ya, yang untuk fokusnya terhadap kalangan tertentu. Kedua, biodiversity, artinya kita melihat climate change terjadi, hewan-hewan semakin extinct, semakin punah, dan tidak ada lagi space untuk hewan-hewan ini. Lama-lama anak-anak kita nggak bisa lihat kodok kalau tinggal di Jakarta, ya kan? Nah, harapan saya taman-taman itu menyediakan space buat hewan-hewan ini, burung, kupu-kupu, squirrel, mudah-mudahan otter bisa datang kalau airnya nanti bersih. Jadi itu harapan saya, karena kita perlu hewan-hewan ini ya, hidup simbiosis dengan manusia. Ketiga adalah people, jangan lupa kita mendesain taman adalah untuk digunakan oleh orang. Dan kita ketika menyediakan space taman untuk manusia, artinya kita jangan hanya memberikan kepada orang-orang muda. Kita harus memberikan kepada orang tua, lansia, anak muda, anak kecil, sampai bayi. Itu harus inklusif, sangat penting, termasuk difabel ya. Jadi itu menjadi 3 aspek penting yang perlu dimiliki oleh taman-taman di Jakarta. Karena kita udah sumpek nih sama jalanan, sama gedung-gedung tinggi. We need this blue-green space more and more. Dan saya yakin ketika orang merasakan nikmatnya datang ke taman, mereka merasakan pentingnya itu, akan banyak muncul taman-taman baru, entah itu di private sector maupun public sector. Setuju Mas Anton, keren sekali. Balik lagi semoga tadi harapan-harapan yang sudah disampaikan sama Bu Susi maupun Mas Anton bisa tercapai ya untuk pembangunan berkelanjutan kita ke depannya gitu. Semoga kota-kota kita semakin bersih, semakin baik, semakin indah, semakin hijau, semakin livable ya Bu ya. Jadi masyarakat pun bahagia dan senang gitu untuk tinggal di dalamnya. Wah, oke nih Bu, keren sekali. Mungkin terakhir saya sampaikan penutup, tidak banyak. Jadi mungkin take away yang kita bisa ambil dari obrolan kita hari ini tentang Tebet Eco Garden. Tebet Eco Garden adalah taman yang menghubungkan semua ya Bu ya. Taman yang menghubungkan antara kita dengan alam, taman yang menghubungkan antara alam gitu kan, justru tanam alam dengan alamnya sendiri gitu, sehingga akhirnya bersuksesi, sehingga akhirnya semakin semarak, semakin asri gitu kan, mengembalikan alam ke jati diri sesungguhnya gitu kan, alaminya awalnya, maupun taman yang mengkoneksikan
antara masyarakat dan masyarakatnya sendiri gitu, antar manusia ya Bu ya, karena di sana bisa jadi tempat berkumpul, bisa jadi tempat beraktivitas gitu kan, bisa jadi tempat bermain gitu. Jadi Tebet Eco Garden adalah taman yang menghubungkan semua gitu. Dan pada akhirnya ketika kita menjaga alam gitu kan, kita bersinergi dengan alam, maka alam pun akan bisa menjaga kita. Itu ya Bu dan Mas. Terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita yang luar biasa hari ini. Saya sangat terhormat sekali bisa berbincang dengan Bu Susi dan Mas Anton. Semoga kita bisa ketemu ya Bu ya di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak Ibu dan Mas Anton. Mungkin sekian teman-teman S-Class perbincangan kita malam ini, hari ini. Semoga kita mendapat banyak manfaat dari dalamnya. Saya kembalikan kepada, terima kasih Bu. Kalau mau say hi, say goodbye gitu ke teman-teman, boleh juga nih Bu. Sudah kita wrap up. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat Ibu. Ya, terima kasih. Sehat semua, semangat. Jangan lupa ke Taman Eco Garden. Siap. Siap Bu, pasti. Mbak Happy, Bu Susi. Selamat malam. Ya. Thank you Mas. Oke, silakan Mbak Yosha. Ya, oke, thank you Mbak Happy. Oke, teman sekelas, tadi kita udah sama-sama dengar dan lihat juga ya gimana perkembangan dari Taman Tebet ini gitu. Dan udah diceritain juga ya sama teman berbagi kita tadi. Jadi nanti kalau Taman Tebet atau Tebet Eco Garden ini udah officially open for public, yuk mampir karena taman ini bakal lucu banget, apalagi kalau dilihat dari signage-nya. Oke, kalau mau tahu update-nya bisa juga follow @Tebet Eco Garden. Loh, itu jadi promosi. Ya udah. Sebelum menutup diskusi malam ini, saya mengingatkan kembali untuk mengisi form evaluasi seri hari ini. Silakan ditulis kritik dari S-Class hari ini dan saran untuk S-Class mendatang ya di form tersebut gitu. Oh iya, pastikan juga teman-teman mengisi formnya dengan benar ya, karena data yang diinput akan digunakan untuk pengiriman e-certificate. Oke, link formnya ada di chat. Oke, untuk rekaman diskusi hari ini juga bisa diakses di channel YouTube kita, Saya Talks. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tetap up to date dengan seri-seri yang akan datang. Oke, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, saatnya pengumuman 3 penanya terbaik. Oke, selamat kepada ini saudara atau saudari ya. Ini Kori E. Oke, selamat. Lalu yang kedua ada saudara, ini pasti saudara Oscar Valentino. Oke, yang ketiga saudari Anissa. Oke, kepada nama yang telah disebutkan tadi, silahkan DM nomor HP-nya ke Instagram @studio_sa_e untuk pengiriman hadiah. Ya, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih teman sekelas. Terima kasih juga Mbak Happy selaku moderator. Lalu ada Mas Anton dan Bu Suzy selaku teman berbagi. Terima kasih juga kepada IAI Jakarta dan juga para sponsor yang telah membantu keberjalanan acara S-Class. Oke, nantikan seri S-Class selanjutnya. Stay tune on our Instagram @studio_sa_e. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.